Heboh, pernyataan Profesor Bambang 4 kali menolak pernyataan cinta Vanessa Angel. Alasannya pun belakangan terungkap. Lantas benarkah Profesor Bambang memiliki bukti chat dan surat saat Vanessa menyatakan cintanya? Mengapa pula Profesor Bambang membantah Vanessa sebagai cinta matinya? Seperti apa cerita Profesor Bambang soal awal pertemuan keduanya hingga berujung Vanessa Angel dimabuk cinta dibuatnya? Tak kalah heboh pula pernyataan Dodi Sudrajat yang menyatakan sudah siap memindahkan makam putrinya Vanessa Angel untuk disatukan dengan makam ibundanya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Benarkah Dodi sudah menyiapkan berkas berupa surat-surat pemindahan makam tersebut? Benarkah pula Dodi menargetkan bahwa pemindahan makam dilakukan maksimal bulan Oktober tahun ini? Lantas, seperti apa tanggapan Faisal atas rencana besannya ini? Lebih mengejutkan lagi pernyataan Dodi yang menunggu undangan Haji Faisal untuk bertemu bicarakan perdamaian. Seperti apa reaksi Haji Faisal? Apa pula yang membuat Dodi melarang Faisal untuk menggunakan nama Vanessa Angel dalam aktivitas bisnisnya? Dan seperti apa reaksi Haji Faisal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernyataan mengejutkan diungkapkan oleh Profesor Bambang. Pria yang sebelumnya ramai dikabarkan sebagai mantan kekasih Vanessa Angel. Selalu dikaitkan dengan kehidupan asmara almarhumah, Profesor Bambang pun melontarkan pengakuan yang mengejutkan bahwa Vanessa pernah menyatakan cinta kepada dirinya sebanyak 4 kali. Namun, sebanyak 4 kali pula ia menolaknya. Alasan penolakan Profesor Bambang atas cinta Vanessa adalah karena ia terlanjur menganggap Vanessa saat itu sebagai adiknya. Lantas benarkah Profesor Bambang juga masih mengantongi bukti bahwa Vanessa pernah menyatakan cinta sebanyak 4 kali kepadanya dan ditolak hingga 4 kali pula? Sejak dari penjara, Vanessa sampai akhir hayatnya 4 kali nyatakan cinta sama saya. 4 kali nyatakan cinta sama saya. Dan saya tidak menerima itu. Karena saya menganggap sebagai adik saya. Ini maaf ya kalau ada yang tersinggung sebagai perempuan ya. Tapi ini hanya sebatas klarifikasi saya. Bukti chattingannya ada, bukti suratnya juga ada. Bukti chattingannya ada, bukti suratnya juga ada. Tapi itu nggak perlulah saya besar-besarkan di media. Cinta tak balas itu jangan dibalik. Dia yang tidak saya balas cintanya. Jangan salah. Masih ada suratnya, masih ada WA-WA-nya kok. Bisa saya buktikan semua itu. Cuman tidak untuk konsumsi publik. Pernyataan Profesor Bambang bahwa dirinya telah menolak 4 kali pernyataan cinta Vanessa Angel. Dengan demikian, ia juga membantah bahwa dirinya sangat cinta mati dengan putri Dodi Sudrajat tersebut. Benih-benih cinta Vanessa terhadap Profesor Bambang tumbuh saat keduanya 2 kali bertemu
pada acara pengajian di Jakarta Selatan, di mana Profesor Bambang menjadi salah satu pengisi acaranya dan Vanessa menjadi salah satu dari sekian artis yang hadir pada saat itu. Pertemuan mereka berlanjut untuk keduanya di acara pengajian yang sama di Papua. Saat itu, Vanessa sudah menjadi kekasih Didi Mahardika. Dan saat itu, Profesor Bambang menganggap Vanessa sudah sebagai adiknya, di mana ia sering memberi solusi atas masalah yang dicurhatkan Vanessa kepadanya. Jadi ini ya, saya kasih tahu nih ya. Iya. Kalau dibilang cinta mati itu terbalik. Wah, ngapain? Cinta mati banyak yang cakep-cakep. Ya salah. Hah? Gitu loh. Jadi sebagai adiknya berarti. Iya, sebagai adik saya. Ini atas dorongan sebagai adik saya, makanya saya urusin. Kakak yang nggak bener kalau nggak mengurusin adiknya kan. Justru kakak yang bener lah yang mengurusin semuanya. Sehingga persoalan-persoalannya lurus. Dulu di penjara keluar, nggak punya asuransi jadi punya asuransi, sehingga dia bisa meninggalkan warisan yang bermanfaat pada saat ini, walaupun ya kisruh jadi rebutan. Ya, tapi saya tidak menyesal mendaftarkan asuransi untuk Vanessa. Awal kenalnya dulu saya mengisi satu acara, yang di acara itu banyak dihadirin artis-artis, salah satunya Vanessa. Momen acara apa tuh? Nah, ada acara pengajian. Di mana, Prof? Ya di sekitar Jakarta Selatan ini. Yang pasti tidak di rumah saya. Iya. Saat itu sehelunya seperti apa, Prof? Nggak ada, ya biasa-biasa saja. Terus ketemu lagi ketika di Papua kalau nggak salah itu. Terus setelah pada saat ngisi acara yang sama juga gitu. Ya ada event-event ketika masih menjadi pacarnya Mas Didi juga udah kenal sama saya. Nah, momen menjadi adiknya itu kapan tuh? Ya ketika dia banyak curhat, banyak konsultasi, banyak mengungkapkan masalah-masalah, dan saya berikan solusi-solusi yang terbaik untuk dia. Geger, pernyataan Profesor Bambang 4 kali menolak pernyataan cinta Vanessa Angel dan membantah dirinya cinta mati kepada Vanessa. Tak kalah geger, pernyataan Dodi Sudrajat yang sudah siap memindahkan makam putrinya. Lantas seperti apa reaksi Haji Faisal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Geger jagat maya oleh pernyataan Profesor Bambang yang 4 kali menolak cinta Vanessa Angel. Tak kalah geger, sikap Dodi Sudrajat yang menyatakan sudah siap memindahkan makam almarhumah Vanessa. Bahkan, Dodi mengaku sudah menyiapkan berkas berupa surat-surat yang dibutuhkan untuk pemindahan makam putrinya itu untuk ditumpuk dengan makam ibundanya di TPU Karet Bifak yang targetnya paling lambat dilakukan pada bulan Oktober sudah dipindahkan. Lantas, seperti apa tanggapan Haji Faisal atas rencana Dodi tersebut? Benarkah Haji Faisal memberikan syarat kepada Dodi agar bisa memindahkan makam Vanessa? Jadi emang ya kan ini kan permintaan dari almarhum putri Didi ya, Vanessa, memang dari di Surabaya juga kan, dia meminta setelah asuransi sudah dipenuhi oleh Prof. Yang kedua, dia ingin dimakamkan kalau misalnya terjadi apa-apa di dalam penjara, dia ingin dimakamkan di makam mamahnya di Karet Bifak. Jadi sebentar lagi ya, alhamdulillah ya Didi juga tenang ya kalau memang ini sudah dipindah. Yang pasti paling lambat bulan Oktober sudah dipindahkan. Iya. Ya, itu.
Persyaratan udah 100%. Sudah beres Oh, kan di beres sini. semua. Yang penting di sini kan udah beres. Kan gitu. Yang penting ini dulu. di sini. Ini udah beres. Kenapa bulan Oktober, Bu? Paling jaraknya? lambat. Paling Oh, paling lambat. lambat. Kalau bisa. Bisa cepat, ya, bisa lambat. makanya kan Paling lambat. makin apa ya? Makin kesini makin ya, senang terbuka ya, jalan. Ada titik terang, ya Titik banyak yang terang. membantu Ibu Paulina, ya luar biasa sekali beliau yang benar-benar yang tadinya ada di pihak Faisal sekarang membantu pengurusan pemindahan makam itu benar-benar titik terang dan membuat Dedi senang juga karena bukan apa-apa, bukan ini kan pemindahan makam ini bukan kemauan Dedi, bukan kemauan keluarga, bukan kemauan siapa-siapa, tapi kemauan almarhum, yaitu adalah wasiat almarhum pada saat Tentu harus berbicara dulu dengan orang yang menguasai, artinya orang yang punya lokasi. Itu udah betul cara, udah betul. Bagi saya sih, tapi apa pembicaraan mereka tentu saya tidak tahu. Ya kalau memang, ya kalau tidak salah saya pernah dia sampaikan ke saya seperti itu. Dia hanya merujuk kepada peraturan Pemda katanya. Saya tanya, gimana sih Pak Haji syarat-syarat? Ya saya kan juga punya aturan katanya. Ya isinya dia mau memindahkan makam. Nggak ada yang perlu saya sesali di situ. Nah, jadi tadi udah ketemu dengan Pak Haji Sukri, pemilik dari tanah wakaf yang di mana putri saya, Putri Dedi Vanessa dimakamkan. Nah, jadi kita tadi sudah bertemu dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya, Bang Jamal Waktu dan Tempat. Saya silakan. Beliau tidak punya hak untuk melarang, tidak punya hak juga untuk menyuruh. Kami sudah menyampaikan surat pemberitahuan terkait dengan proses pemindahan itu on pro. Karena TPU ini tidak mengikat aturan Iya, Pemda, jadi gitu. yang berkaitan dengan peraturan. Bagi saya sih kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan-aturan syariat, tidak menyalahi aturan-aturan syariat. Kalau memang ya begitu ngotot-ngototnya, ya saya mau bilang apa? Kita kan selaku orang yang berada di bawah negara hukum, tentu kita harus patuh. Saya hanya bisa saya lakukan di bawah sesuai dengan hukum berlaku. Sejauh hal itu tidak menabrak hukum, saya juga tidak akan menabrak. Tapi kalau menabrak hukum, tentu saya akan coba semampu saya mempertahankan. Saat ini sih kita nggak ada konfirmasi dari kedua belah pihak dan lain sebagainya, dan nggak ada pihak keluarga yang datang ke TPU Karet Pipa. Saat Dodi ingin memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel, Haji Faisal justru berencana untuk merenovasi makam putranya, almarhum Febri Andriansyah alias Bibi. Kendati demikian, tentu tidak lepas dari respon Dodi Sudrajat lantaran almarhum Bibi dimakamkan satu liang lahat dengan almarhumah Vanessa Angel. Proses pemugaran makam rupanya tengah berlangsung dan menurut pengurus makam Malaka, renovasi makam almarhum Bibi akan selesai dalam 2 pekan mendatang. Lantas, benarkah pihak Dodi keberatan jika makam Vanessa dan Bibi akan direnovasi? Tentu udah pasti. Karena saya ingin membuat kuburan itu bagus dan itu sudah jalan. Terus hanya tinggal lagi pemasangan marmernya ke situ. Karena marmernya dibikin di luar. Jadi hanya tinggal di Bu, iya, pokoknya bukan di luar situ maksudnya, di luar dari situ. Kemudian tinggal dibawa sana dipasang. Itu aja sih. Dan itu pun tidaklah begitu sulit ya. Kalau seandainya dia ngotot dia tinggal dibuka, itu aja sih. Cuman saya supaya bagus. Saya bukan tidak ada cerita untuk tidak membuka komunikasi. Saya ingin saya berkomunikasi di dalam segala hal. Boleh kalian jajak. Tetapi kan semuanya buntu. Ya. Kalau perbaikan tetap berjalan terus. Rencana insya Allah ya paling lama 2 minggu lah, 2 mingguan udah selesai. Tadi dalam surat itu kan sudah kita keberatan. Kita udah Nah, menyampaikan surat bahwasanya terkait dengan rencana itu agar ya mohon jangan sampai diganggu makamnya Vanessa Angel. Geger Dodi Sudrajat bersikukuh memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel. Heboh pula pernyataan Dodi yang menunggu undangan Haji Faisal untuk berdamai. Lantas, seperti apa reaksi Haji Faisal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Heboh pernyataan Dodi Sudrajat sudah siap memindahkan makam putrinya almarhumah Vanessa Angel. Lebih geger lagi, pernyataannya yang membuka pintu damai dengan Haji Faisal dan siap menunggu undangan Haji Faisal untuk bertemu. Dodi memberi catatan bahwa dalam perdamaian harus ada keadilan untuk kedua belah pihak, Haji Faisal dan juga pihak Dodi. Pernyataan Dodi tersebut ditanggapi Faisal bahwa dirinya sudah lama menunggu kehadiran Dodi untuk berdialog. Bahkan pihak Haji Faisal pernah mengirim 2 orang utusan kepada Dodi untuk mendamaikan keduanya, tapi upaya mereka gagal. Pihak Haji Faisal juga pernah mengundang Dodi untuk menemuinya di Tanah Abang, tempat bisnis Faisal, tapi hingga saat ini tak kunjung datang. Dan yang paling gencar untuk bukan cuma sekedar mewacanakan, tapi mau duduk bareng, mau silaturahmi, mau bercerita dari hati ke hati bagaimana kelanjutan permasalahan ini, itu dari pihak kami. Tapi beliau di sana itu yang belum mungkin punya waktu karena saking sibuknya. Sehingga mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan Pak Haji Faisal, tolong kalau memang mau ingin berdamai, jangan cuma hanya lisan, tapi juga mari kita buktikan sama-sama, kirim utusannya datang, atau undang kami datang ke sana, atau kami yang mengundang, ya monggo silakan, anytime, anywhere. Kapan aja pun kami siap. Udah lama saya menunggu seperti. Belum ada tindakan dari Pak Haji untuk undangan. Emang harus saya ngundang? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Hah? Memang harus saya. Emang harus saya ngundang. Pertama, dulu pernah 2 orang dulu ya, itu kalian lihat di YouTube ya, menghubungi dia agar persoalan ini bisa selesai, didamaikan. Tapi orang berdua ini gagal enggak? Gagal. Terus sekarang kalian paksa juga saya. Di YouTube lama ini saya suruh dia datang ke Tanah Abang kan? Ada kan kalian? Iya. Tapi kalian tanya juga lah, terus bagaimana? Iya, kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Terus pintu saya terbuka sejak dulu. Kalian lihat kan? Datang waktu sidang di rumah. Sidang apa namanya kemarin waktu apa? Ya kenyang rumah. Terbuka nggak saya? Welcome nggak saya? Saya terima. Saya terima semuanya. Mbak Puput ya. Berhubung dia mau datang silahkan, pintu saya terbuka. Memang belum datang. Nah, ada sih. Yang jelas saya sudah terbuka pintu saya. Tetapi jangan datang berombongan, jangan berbareng-barengan. Datang kita ada tata cara, ada etika dalam sesuatu hal itu. Ya, enggak bisa sembrono-sembrono aja kita datang. Ada aturan main setiap persoalan itu. Saya sangat berharap ada seorang yang pintar ya. Seorang yang pintar yang bisa mempertemukan. Ya. Kan ada yang ngomong itu dia merasa pintar, dia merasa hebat. Bahkan dia dulu merasa dekat dengan si Panes ya. Itu seharusnya orang-orang itu jangan mendengar sepihak, temui saya. Apa mau Pak Haji? Apa mau si Dodi? Dicari titik temu. Saya kalau soal kalian tanya ingin damai, ingin banget saya damai. Makanya saya bilang, 1 lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Itu perlu kalian camkan itu. Harapan saya, mudah-mudahan saya bisa bersalaman dengan Pak Dodi. Dan persoalan ini ada seseorang yang pintar, orang-orang yang pintar-pintar dekat Pak Dodi itu bisa menyatukan ini persoalan. Harapan saya sih. Udahlah, selesai persoalan ini. Harapan saya. Tapi kalau nggak mau ketemu ya gimana lagi kan? Kalau nggak ada titik temu ya terus gimana lagi? Itu komunikasi. Iyalah, masa begini ketemunya nggak mungkin ada yang baca secara damai lah ya. Supaya dunia ini damai. Di tengah niat ingin berdamai, pihak Dodi Sudrajat memperingatkan dan melarang Haji Faisal menggunakan nama almarhumah Vanessa Angel dalam usaha bisnisnya.
Atas peringatan dan larangan-larangan Dodi tersebut, pihak Haji Faisal mengacu pada aturan hukum, di mana sudah ada ketentuannya sendiri dan beresiko bersentuhan dengan hukum kalau dilanggar. Karena yang berkenaan dengan nama Vanessa itu memang harus ada izin dari saya. Itu betul Bu ya, gitu ya? Iya, jadi saya tambahkan penggunaan nama Vanessa bukan hanya terkait dengan Vanessa Wear, tapi juga tidak boleh menggunakan nama Vanessa atau Gala untuk keperluan komersial lainnya gitu kan. Pak Dodi beserta keluarga besar berkeberatan sekaligus juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan nama anak beliau, almarhumah Vanessa Angel, dalam berbagai macam bisnis maupun usaha mereka. Kami minta hari ini dengan segala kerendahan hati dan segala hormat kami, tolong jangan digunakan lagi nama Vanessa Angel maupun juga Gala dalam aktivitas bisnis maupun usaha apapun. Kalau itu ada, itu terjadi, maka kami akan menempuh jalur hukum terkait dengan itu. Karena itu adalah merupakan kesepakatan kepada keluarga. Ya, Bang ya. Nama Gala, anak Gala, atau mengaitkan dengan kisah sedih seorang anak yatim piatu. Dari sisi positifnya, selalu mereka ambil ini adalah berkah karena melihara yatim piatu. Tapi bagi pandangan Dodi, ini merupakan eksploitasi anak cucu, kan kira-kira seperti itu. Sebaiknya dibicarakan sajalah. Makai nama ya, makai nama perusahaan ya, usaha segala macam. Itu ada tata aturannya itu. Tidak bisa kita mengatakan orang nggak mau begini, orang nggak boleh begini. Ada aturan semua, ada aturan. Ya. Jadi itu ya tidak perlu ditanggap itu. Saya tahu aturan kok kalau di soal itu. Ya, saya nggak panjang-panjang saya menanggapi. Mau pakai suatu nama kamu saya pakai sekarang untuk suatu usaha saya, itu umpama ya. Kalau seandainya saya punya izin, apakah kamu bisa menggugat saya? Nah, jadi sesuatu itu ada aturan dan ada sesuatu yang tidak bisa kita menurut saya sih serta-merta melarang-melarang saja, haruslah sesuai prosedur. Dan saya dan nama sesuatu itu tidak bisa kita konotasikan untuk satu orang. Kayak nama saya Haji Faisal. Apa kamu pikir se-Indonesia ini Haji Faisal satu? Ratusan ribuan. Saya yakin ribuan nama Haji Faisal di Indonesia. Apakah bisa saya larang orang pakai nama Haji Faisal? Tidak bisa. Ribuan nih. Begitu juga kamu tahu nggak nama mama istri saya Dewi? Apakah kamu yakin nama Dewi itu hanya satu di Indonesia? Di Tanah Abang, istri saya namanya tokonya Dewi Collection. Tahu nggak kamu toko Dewi Collection Tanah Abang? Banyak sekali Dewi Collection. Kalau kamu nggak percaya, buka saja di mana ya? Buka di Google boleh jadi Dewi Collection, banyak sekali. Bagaimana saya melarang? Ini nama istri saya ini, kok kamu pakai? Apakah bisa? Nggak bisa. Jadi saya semuanya itu rasanya nggak saya menabrak-nabrak undang-undang rasanya sejauh ini. Namun demikian, sekali lagi tidak ada maksud dan niat saya melecehkan atau merendahkan atau apa, tidak ada. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.